Yes, ini ada berita yang sangat buruk lagi adalah BPJS Juventus kembali aktif dari J Medical. Kali ini adalah dari Twin Cop Miners menambah update lagi list cedera dari pemain Juventus. Kayak yang cedera nih banyaknya pemain-pemain andalan ya. Pemain andalan kita semua ini ya. Bremer kemarin, terus sekarang si Tun Skop malah cedera. Ini vital banget malah di sisi serang Juventus. Nanti kita akan bahas bersama juga, nanti ada beberapa berita tentang Mercato yang sangat hangat di headline-nya Juventus. Dan kali ini bersama gue Bio di Suara Juventus ini di acara Vincere News. Dan seperti biasa, gue nggak sendiri, gue ditemuin juga sama dua narasumber yang udah kece, yang udah badai juga. Yang pertama dari Mas siapa yang pakai baju biru nih? Halo semuanya, perkenalkan saya Busan Juventini dari Jakarta Timur. Wah, Jakarta Timur. Kayaknya kita semua dari Jakarta Timur nih, Jakarta Tim Pride nih. Yang Tim pakai baju Pride. itu nih, yang belakangnya di taman kayaknya nih backgroundnya. Cuma disamarin aja, biar kita nggak tahu. Dari mana Mas? Dengan siapa? Oke, halo teman-teman Suara Juventini, gue Ricky Juventini dari Indonesia sebagai timnas Garuda pecinta guys. Wah, kirain dari Oman lu. Kalau mau ada Oman mau bakar lu. Oke, kita lupain tuh wasit dari Oman ya. Kita mau bahas cedera nih, cederanya pemain andalan Juventus. Kali ini Cunko Miner cedera, patah tulang rusuk. Diperkirakan dia Ya, cedera selama 1 bulan ke depan ya. Next, nanti paling dekat ketemu Lazio, kita nggak akan bisa melihat si Kop main di kandang nanti, dan juga ya, kemungkinan UCL juga dia nggak akan main karena prediksinya sebulan nih tentang cedera dari Tengku Miners ini. Ini juga dulu sempat dialami sama Locatelli, dulu sempat sama cedera tulang rusuk ya. Memang waktu itu Locatelli ya. lebih lama cederanya, diperkirakan bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, mungkin ini kop ini nggak terlalu serius mungkin, tapi juga nggak bisa dianggap serius juga karena patah tulang rusuk gitu. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman di sini, Mas Bustan atau Mas Riki, nanti bisa dipaparkan di sini untuk bagaimana gimana sih akhirnya nih nanti untuk kedepannya Juventus performanya akan menurun kah, ataukah mengganggu sistemnya Mota kah, atau gimana? Tanggapannya silakan dari Mas Bustan dulu deh. Iya, kalau Kopmener sendiri kan salah satu pemain starting eleven yang hampir selalu main ya. Dia Ya, nggak tergantikan di musim ini. Bahkan sejak dia datang itu dia eh, main di setiap pertandingan gitu. Meskipun di awal-awal dia bukan turun dari awal pertandingan ya, tapi setelah dia mulai fit, dia langsung jadi pemain andalan Juve gitu. Nah, ketidakhadiran Don Koopmeiners ini selama mungkin kurang lebih 1 bulan ya, diperkirakan 1 bulan itu terakhir dari Di Marzio update ya. bilangnya sih itu pas lawan Parma di akhir bulan itu bisa tampil gitu, akan tetapi kan mungkin masih belum maksimal juga ya, masih belum tampil sebagai starter mungkin ya, karena kalau berkaca di Locatelli dulu itu Ya. dia nggak langsung starter juga gitu. Eh, dari main sebagai pemain cadangan pakai kayak alat bantuan penyangga gitu, Ya, akan betul. mainnya juga nggak terlalu maksimal gitu, butuh mungkin 1 bulan kali ya baru bisa balik lagi dan Koopmeiners jadi pemain inti di Juve gitu. Nah, ini tentu pukulan yang berat sih buat Juve. Nah, ini kan terlepas cederanya menambah daftar pertama, Bremer, Arkadiusz Milik, Azik. Ini apakah nanti ke depannya akan menjadi suatu apa ya, lobang di lini depan Juventus, karena memang Tunko Mendes ini sebagai penyangga dari lini belakang ke lini depan Juventus. Terakhir kemarin kita lawan Cagliari, begitu Tunko Mendes Ya. diganti ya permainan Juventus langsung berubah gitu, nggak ada dinamis lagi, dinamikanya pun sangat beda gitu dari pertandingan pertama. Babak pertama kita saat mendominasi, tidak ada kebingungan sama sekali dari lini depan, ke Regista, terus dari lini belakang pun juga oke gitu. Tapi begitu si Tun diganti, kayak ada semacam something missing gitu. Nah, dan juga Thiago Motta juga sempat press release kemarin ini menjadi kehilangan besar sebagai Juventus. Dilansir dari media internal Juventus juga pun, ini sebagai kehilangan besar karena Juventus nanti akan beradaptasi lagi tentang formasi, tentang cara taktik permainan. Juga pendekatan permainan pun mungkin nanti agak sedikit dirubah. Menurut Mas Riki gimana pendekatan Juventus? Apakah nanti dirubah secara strategi, Ya. ataupun memang cara mainnya ataupun formasinya mungkin nanti akan dirubah? Malah kan lawannya juga besok lawan Lazio yang tahun lalu sempat merebutkan Juventus juga. Ya. Oke, menurut gua ini suatu pukulan ya. Kembali lagi ini akan menjadi salah satu cobaan berat lagi nih untuk Juventus nih. Karena badai cedera mulai menghampiri nih. Bahkan yang kemarin udah cedera, udah balik lagi, yang mudah-mudahan nggak cedera lagi nih. Kemarin kan Ya, sempat ada beberapa ya.
Conceição lah, terus Iya, ada Kepren Thuram lah, ya kan? gue Weah lah gitu. Ini udah mulai balik lagi. Ternyata malah ditimpa sama cedera yang malah lebih parah lagi sekarang gitu. Nah, walaupun Ten Cop Manners nih terakhir gue buka ya, gue cari-cari, gue searching gitu ya. Fraktur tulang iga ternyata yo. Jadi iya. apa namanya penyembuhannya sih ternyata nggak selama 1 bulan ya. Mungkin sekitar 1 minggu malah nih lebih cepat Hmm, kalau yang gue cari terakhir ya. Yang ya. mudah-mudahan sih gue berharapnya bisa lebih cepat ya. Karena kalau 1 bulan menurut gue lumayan lama ya. Walaupun memang saat ini kan lagi ada jeda internasional nih, ketolong di situ sih menurut gue gitu. Tapi kalau misalnya 1 bulan berarti dia akan absen di lawan Inter, bener nggak? Benar. Iya kan? Nah, ini menjadi pukulan berarti buat gua gitu menurut gua karena lawan Inter harusnya juga bisa full tim karena kita tahu sendiri Inter saat ini lagi solid banget gitu dan menurut gua formasi yang akan dimainkan ya akan Hmm, kembali lagi seperti awal musim gitu. sebelum Kalau ada menurut tone gua ya. yes sebelum ada tone karena memang menurut gua untuk mengganti formasi saat ini gitu ya pemainnya juga nggak ada yo siapa gitu yang bisa ditaruh di posisinya Kop ya kan. Kita Iya. sama-sama tahu gitu gelandangnya sekarang udah mulai terbatas nih gitu. Jadi menurut gua Yildiz akan bermain lagi di tengah sih yo ya, seperti awal-awal musim gitu akan menjadi playmaker lagi diapit dengan 2 sayap gitu. Permasalahannya adalah kemarin kan sayapnya kita kan kartu merah tuh ya, Iya, iya kan? Conceição. Conceição-nya kartu merah, Nico Gonzalez-nya cedera. Nah ini yang jadi pertanyaan nih, siapa yang akan dimainkan nih sama Juventus nanti gitu. Ini akan menjadi ya walaupun masih ada beberapa nama ya, mungkin Cambiaso bisa pindah ke kanan, di sebelah kiri ada Bangula gitu ya. Yildiz juga mungkin bisa di kiri dan tengahnya ini siapa gue belum tahu sih, belum bisa kebaca ya. Tapi kemungkinan besar mungkin akan menggunakan formasi yang sama, 4-3-3 atau 4-2-3-1 Hmm. ya dengan tiga tiga di depan itu diapit 2 sayap satu penyerang lubang gitu sih yo. Hmm. Itu sih yo menurut gue yo. Nah, berkaca dari pertandingan terakhir lawan Cagliari nih, Ya, kemarin kan Tun cedera langsung diganti sama Fajoli. Menurut ya. Mas Bukan, apakah memang Fajoli sudah mumpuni atau sebagai alternatif untuk mengganti Kopinder di match berikutnya, ataupun ada pemain lain menurut Mas Bukan yang bisa menggantikan posisinya Kopinder? Sebetulnya kalau Fagioli sih bisa-bisa aja ya ditaruh di situ gitu karena selama beberapa pertandingan terakhir kan mainnya Fagioli bagus banget ya dia sebagai Ya, pengatur serangannya Juve gitu jenderal lini tengahnya Juve yang kadang, kadang bisa ngasih umpan-umpan yang tidak terduga ya umpan-umpan kunci yang tidak terduga jadi harusnya sih bisa-bisa aja gitu tapi kalau kita berkaca di pertandingan-pertandingan Juve yang sudah-sudah gitu seperti yang dibilang Mas Riki tadi itu mungkin kita bisa ngelihat di 2 pertandingan awal di mana Yildiz yang main di situ di posisi di belakang striker gitu di formasi 4-2-3-1 gitu. Cuman memang yang jadi pertanyaan di sini apakah Bangula itu sudah siap tuh untuk hmm, mengisi tuh posisi Yildiz di sayap kiri gitu karena setelah 2 pertandingan awal itu kan Bangula kayak kurang ya. hilang gitu Hmm, hilang dia sempat jadi starter gitu Dan sempat di ngegolin juga Mas. pertandingan sempat jadi starter tapi penampilannya kurang maksimal gitu. Nah, ini jadi pertanyaan juga apakah Mbangula sudah siap juga. Sedangkan di jeda internasional ini juga dia nggak ikut latihan hmm, bareng tim juga kan karena kayaknya dipanggil tim nasional Belgia juga ya Belgia. usia mudanya gitu. Jadi dia juga Mota juga nggak bisa ngelihat perkembangannya kayak gimana. Jadi mungkin ya. menarik juga sih dengan pilihan terbatas ini kira-kira Mota akan mainin formasi seperti apa gitu. Ada beberapa pemain gitu mungkin kalau nggak Fagioli, Yildiz, sebetulnya Douglas Luiz juga bisa sih secara kemampuan gitu. Tapi ya mungkin ya mudah-mudahan sih Douglas Luiz bisa lebih nyetel dengan permainan Juve gitu karena ke belakang kan ya skill ada gitu tapi konsistensinya itu masih kurang gitu kadang dia main lepas bola gitu terutama kalau dia lagi fase bertahan itu waduh Ya, itu Hmm, pas gol sangat kemarin. iya sangat apa ya sangat rentan sekali untuk bikin pelanggaran di daerah yang berbahaya gitu jadi mudah-mudahan sih di 2 minggu jeda internasional ini dia bisa meningkatkan ininya lagi ya permainannya lagi gitu sehingga bisa lebih siap gitu untuk kalau misalnya dibutuhkan Juve gitu. Jadi Juve-nya punya banyak pilihan untuk ditempatkan di posisinya uh, sebagai pengganti Koeman itu sih. Nah, menurut Loki, apakah memang ya. cocok yang Hmm, Yildiz nanti untuk menjadi suksesornya itu Kominar? Karena dari waktu matches awal dia taruh di posisinya ya, sebagai main pemain 8 eh, kurang ya, maksimal. Tetap aja dia tetap main ngambil dari left wing lagi gitu. ya, betul, Memang betul. bukan Yildiz ataupun Fagioli ataupun seperti Mas Bustan bilang mungkin Douglas Luiz yang akan dijadikan Ya, gelandang serang nanti. Menurut lo gimana?
Iya, oke. Nah, problemnya di sini. Menurut gua untuk saat ini Mota seperti kehilangan kepercayaan ya, Yo, ya sama Douglas Luiz ya. Karena di beberapa pertandingan bahkan dari awal musim pun Douglas belum mendapatkan tempatnya nih di starting gitu ya. Baru kemarin sempat starting gitu ya, terus nggak lama diganti. Jadi menurut gua Fagioli bisa mengambil peran mungkin ya di sini ya saat ini gitu, karena Fagioli ini salah satu pemain dengan akurat pass tertinggi di setiap pertandingan yang Ya, dia jalani gitu. Bahkan di pertandingan terakhir versus Cagliari kemarin dia menggantikan Kopp Mainers di menit 46, sorry, di awal babak kedua ya dia masuk ya. ya, langsung Itu ganti. dia akurat pace-nya tuh sampai 95% gitu, 39 per 41 dari 39 operan pas dari 41 total operan. Jadi menurut gue ini statistik yang luar biasa ya. Bahkan gak cuma di Oke. pertandingan versus Cagliari kemarin aja gitu. Di pertandingan sebelumnya di Liga Champion terutama itu luar Hmm, biasa banget kan mainnya ya, kan gitu. Cuman sangat. kalau untuk mengisi posisi kop, memang bukan pemain yang pas menurut gua. Itu masalahnya. Gitu. Ya, Jadi kita punya nih sumber dayanya, pemain-pemain yang bisa dimainkan, pemain bagus ada, cuman nggak bermain di posisi yang bisa dimainkan sebagai pengganti pemain yang hilang. Gitu sih ya. Karena menurut gua Kop Miner saat ini tidak tergantikan ya Yo ya. Begitu ya, banyak betul. hal yang dilakukan dalam sistem penyerangannya Juve gitu, akurasi passing yang luar biasa gitu, visi bermain yang bagus gitu kan. Fagioli mungkin bagus, tapi menurut gua lebih cocok bermain di lini tengah gitu ya. Jadi gimana ya? Agak sulit ya, tapi ini kan masalah sepak bola kan masalah apalagi dengan pelatih kita yang tidak memainkan setiap pemain di posisi yang sama. Menurut gua mungkin akan ada kans bagi Fagioli untuk bisa menggantikan Kopp Mainers ya. Walaupun kemungkinannya kecil sih menurut gua yo. Gitu. Atau mungkin bisa jadi Douglas Luiz yang dimainkan di tengah bersama dengan Kepren Turam, Hmm. Fagiolinya yang di depan. Bisa jadi seperti itu gitu. Cuman nggak tahu efektif atau enggaknya. Gitu sih yo. Eh, Kalau gue sih berkaca dari pertandingan lawan Hmm. Cagliari, kayak memang Fagioli bukan posisi naturalnya sebagai Ya, role nomor 8. Karena dia, betul. lihat dari pertandingan waktu lawan Leipzig, itu dia bagus banget sebagai regista gitu. Hmm. Hmm. Orkestrator banget role-nya. Tapi kalau dia kalau jadi nomor 8 dan juga agak maju seperti second striker, yang untuk Kopender tuh jadi second striker juga oke. Kemarin beberapa peluangnya sempat shot on goal, tapi Ya, memang secara peluang juga belum bisa terlalu maksimal. Lawan Leipzig kena tiang, kemarin lawan Cagliari ya. bolanya melambung di atas Mista. Tapi mungkin nanti ada penyesuaian lah, mungkin Thiago Motta akan merubah ritmenya, akan merubah cara mainnya, mungkin bisa memainkan tiga gelandang yang secara natural Yes, box to box, atau juga Fajoli, Locatelli, dan juga betul. Kenny mungkin biasanya Western Betul. McKennie mungkin bisa diganti sih situ, karena memang dia Nah, betul, advance kok bisa mencetak the goal karena sistem betul. ya Western McKennie dia box to box. Nah, kita Ya, tinggalkan. kalau formasinya Hmm, berubah ke 4-3-3 ada kemungkinan tuh yo. iya, karena memang Iya kan? bisa kita tinggalkan sama si Iya, Kopender. Biasanya sih memang Mota selalu menempatkan si ya. Weston McKennie di situ. Terbukti Weston McKennie kemarin mencetak gol waktu di Liga Champion yang waktu skor 3-0. Atau Nah, mungkin ini juga sih Azik gitu. Tapi kurang tahu iya, juga dia eh, Berat ya. beres cederanya sampai kapan gitu. Karena dari awal iya, musim cedera terus cedera lagi gitu. Ya, sama wah, tuh. nggak tahu siapa dia bisa sembuh tepat waktu gitu sebelum pertandingan. Gitu. Kalau sembuhnya cepet, ya mungkin bisa jadi nama kejutan ya. Tapi ya nanti kita lihat lah. Ya, Mungkin kemungkinannya kecil sih kalau Azik. Ezik sih sebenarnya Tapi emang eh, eh, secara secara Juventus ini juga gue pengen lihat Ezik cara mainnya gimana, karena memang dia bisa bermain sebagai role nomor 11 bisa, nomor 8 bisa, nomor 9 sebagai shadow striker juga bisa, karena memang dia diproyeksikan untuk menjadi secondnya si Ton Kopiner, tapi dua-duanya sekarang malah cedera nih Mas, jadi bingung juga mau masang siapa di posisi itu ya, karena iya. list cederanya jadi tambah panjang lagi, kita juga jadi bingung sebagai fansnya mau mainin siapa nih, Mota jadi tebak-tebakan gitu untuk momen yang di posisi Ton Kopiners. Oke, kita tinggalkan list cedera pemain-pemain Juventus ini. Semoga Don Kopiner sih nggak nyampe sebulan ya. Mungkin juga dari Ricky tadi bilang seminggu bisa Iya, balik lagi. Tapi mungkin penyembuhan kan agak lama sepertinya ya. Mungkin memang itu estimasi dia dari penyembuhannya, benar. 1 bulan ya, harusnya itu sudah maksimal dia bisa langsung fit lagi. Langsung Ya, kita ke Mercato yang mana masih berhubungan sama cedera pemain Juventus, akibat dari cederanya Bremer nih. Banyak spekulasi yang keluar dari media-media Italia di sana. Yang terbaru adalah kemarin kan yang pertama ada Sergio Ramos dan juga Joel Matip. Nah, sekarang ya. ada lagi Milan Skriniar yang mana dia sudah memberikan statement bahwa dia sudah tidak apa ya, sudah tidak kerja di Paris Saint-Germain karena sekarang Jarang bermain dimainkan. menurun gitu, karena sekarang lebih cenderung main dari bangku cadangan. Nah, terlihat dari Milan Skriniar ini kan sudah berpengalaman di Serie A dan juga sebagai pemain timnas dari Slovakia juga kalau nggak salah, dan juga Ya, secara umur hitungannya masih di peaknya
29 tahun dan juga berpengalaman mau main 3 back, sistem 4 back juga dia oke. Menurut Mas Ricky gimana? Dengan Skriniar apakah memang cocok main di Juventus yang notabene dulunya dia pemain Inter Ya Milan? udah. Oke, tidak bisa dipungkiri ya. Gua tidak bisa membohongi hati bahwa gue pernah suka ya sama pemain ini ya. Iya, menurut gua dia ada salah satu center back terkuat ya yang pernah gue Ya, lihat gitu ya. secara Jadi fisikal bagus ya, Bang. iya betul. Dia tuh sama Bremer gue ngeliat wah gila nih, kuat nih gitu ya kan. Jadi gue pernah suka lah sama dia gitu. Terlepas di mana dia bermain ya. Di Inter memang dia bagus banget gitu. Makanya kan PSG beli kan. Waktu itu beli atau Ya, beli beli apa free transfer ya? Beli ya. Free, free. Itu kan free, makanya free. kan waktu itu yes harganya lumayan ya kalau nggak salah makanya dilepas sama Inter kan. Dia beli ACRB habis itu gratis kan. Jadi Ya, menurut gua memang pemain ini sempat berada di peak perform ya sewaktu di Inter gitu. Jadi salah satu udah itu strike juga kan main. yes sudah tahu juga gitu. Salah satu back tengah terbaik di Serie A lah menurut gua waktu itu gitu. Cuman saat ini kan kondisinya berbeda nih gitu. Kalau gua lihat memang di musim ini bahkan dia baru bermain sekali yo. Jadi cukup menyedihkan gitu Iya, berbanding jauh banget sama musim lalu dia bermain sampai 23 kali di Ligue 1 gitu ya di musim ini baru sekali gitu dan ironis banget gitu dia tidak jadi pilihan utama si siapa Luis Enrique ya pelatihnya ya ya. ya dia nggak jadi pelatih apa namanya pilihan utama si Luis Enrique gitu. Nah permasalahannya adalah gue sih mau aja ya dia pindah ke Juve ya karena menurut gue dia salah satu back yang memang sudah berpengalaman terutama di Serie A dia punya kapasitas yang cukup bagus. Fisiknya gue lihat masih oke gitu ya, masih masih kuat, masih kokoh gitu ya. Cuma permasalahannya ada satu, yaitu gajinya yo. Gajinya itu adalah salah satu yang terbesar juga di Paris ya. Dia punya gaji 10 juta euro gitu. At least itu menjadi gaji terbesar berarti di Juve kan kalau dia join Ya, dengan gaji segitu kan. ya, betul. Jadi kemungkinan besar agak sulit ya kalau misalnya melihat gajinya ya. Cuman kecuali kalau misalnya dia mau turun gaji mungkin masih ada kesempatan di Juventus gitu. Dan yang gue baca-baca sebelum tag ini pun gue lihat ada satu nama lagi nih sekarang yang lagi santer gitu ya kalau misalnya Skriniar nggak jadi karena gajinya gede. Nah itu si Jakub Kiwior ya. Pernah denger gak? Ya, Dia back Arsenal Arsenal, ya. ya kan? Back Arsenal. Jakub Kiwior sekarang lagi santer nih di apa namanya digadang-gadang sebagai pengganti Skriniar kalau misalnya Juve nggak dapat gitu. Baru 24 tahun, anak muda, tinggi banget yo, 189 tingginya gitu. Dan Lumayan. dia berposisi di back center back ya, center back bisa di left back juga bisa gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi opsi ya. Gue nggak tahu sih nanti pada akhirnya siapa yang akan didatangkan gitu. Cuman kemungkinan besar Juventus akan mendatangkan pemain di Januari nanti sih untuk gantiin Bremer Ya, gitu sih. gue sih berharap siapapun penggantinya Bremer nanti bisa langsung tune in sama Juventus karena memang Juventus banyak mengarungi kompetisi dan juga bisa langsung menggantikan seorang Bremer di jantung peran Juventus. Mas Butan, tanggapannya gimana Uh-uh. soal Skriniar ini? Iya, jadi Skriniar ini kan sebetulnya mulai akhir-akhir musim lalu juga udah bukan pilihan utama juga ya di PSG Ya, gitu. Dan musim ini lebih parah lagi gitu. Dia baru ya main sekali. masih dari 9 pertandingan baru 1 kali jadi starter ya. Hmm. Hmm. Dan sisanya jadi 1 kali jadi pemain pengganti. Jadi masih dikit banget menit bermainnya gitu. Dan juga kalaupun mau pindah ke Juve, sebetulnya paling dia di loan aja ya, dipinjemin aja Ya, gitu. karena Dan peluang sih. Ya, Iya, Di kayak loan dia. aja sampai akhir musim sampai menunggu sampai Bremer balik Bremer lagi sembuh kan. ya. Memang dia di Serie A dulu terkenal sebagai back yang kuat ya, tapi mungkin yang perlu jadi pertimbangan juga bahwa dengan sedikitnya menit bermain dia di setengah musim ini gitu, apakah dia akan fit secara match fitness gitu untuk main di Yes. Juve Ya. selama setengah musim gitu. Itu juga yang perlu dipikirkan gitu dan juga seperti yang dibilang Mas Riki tadi gajinya itu Hmm. terlalu tinggi gitu untuk standar Juve. Dia 9 juta ya, bonusnya 2 juta. Taruh 9 ini 9 juta ya, nggak pakai bonus gitu. Itu pun masih terlalu tinggi untuk standarnya Juve gitu. Untuk setengah musim 4,5 berarti ya itu masih lumayan tinggi ya. Kecuali mungkin PSG-nya mau ini ya mau nanggung nanggung setengah atau bahkan lebih gitu dari Ya. gajinya dia untuk gabung ke Juve gitu karena si pemain sendiri juga sudah tidak kerasan ya tapi itu tadi sih yang jadi concern terbesar itu apakah dia secara match match fitness itu ready gitu untuk main di Juve selama setengah musim. Memang nama-nama yang beredar sih ada banyak sih sebetulnya. Dari kemarin gitu Ramos lah, Kiwior lah. Eh, Ramos. terakhir-terakhir ada juga tuh Zeno Debas gitu yang Ya. Ya, backnya Sporting ya. Sama Wout Faes, dua-duanya itu dari Belgia ya. hmm. Sama ada juga Gerald Hato gitu yang dari Ajax gitu. Eh, Mungkin itu kalau harganya menarik sih jadi pilihan yang perlu dipertimbangkan juga ya. Cuman mungkin kalau mereka dibeli secara permanen kan stok backnya Juve jadi lebih Penuh. jadi banyak gitu.
Iya Ah, betul. tapi ini jadi ini juga sih, maksudnya peluang juga ya, buat Juve buat jualan lagi gitu paling nggak. Jadi ada sumber cuan lagi gitu. Eh, ya nggak masalah sih. Kalau misalnya dia bisa dapat Permata dengan harga murah gitu, dan dia bisa jual salah satu dengan harga yang lumayan, ya nggak masalah gitu. Cuman ya jangan Kalulu sama Bremer aja yang dijual. Ganti dijual Mas. Kalulu Ganti. tuh udah punya Juve belum sih Kalau lu Kalulu? kan baru loan sebenarnya belum. Ya Oh baru baru loan, tuh belum maksudnya baru loan ya. kan bisa ditebus dulu gitu. Terus ada yang mau beli ya dijual lagi. Jangan lah, kalau bisa jangan ya. Jangan karena Kalulu itu kan tangguh banget ya ternyata. Iya bagus Juve ya musim ternyata. ini Lilian gitu. Thuram ya. Iya. Iya, coba Bremer gak cedera, wah itu wah gila sih Keren. pertahanan Kalulunya Juve main itu. kanan ya. Iya. Sudah terbukti kan Mas Bustan tidak terbobol-bobol kan Juventus kan. Iya. Sebelum Iya, Bremer cedera. Kemarin Bremer belum diganti Bremer langsung cedera. 2 gol. Iya betul. Iya, Bremer diganti langsung ini dia eh, rapuh pertahanannya. Itu sih Mas. Iya. Nah, kalau gue sih memang soal Milan Skriniar ini ya, kalau misalkan memang ada skema loan dan juga gajinya masih ditanggung PSG ataupun dia nanti kalau main Juve mau turun gaji yang lumayan jauh yang diterima. Karena kalau 9 sampai 10 juta itu kayak gajinya Pogba waktu Pogba masih aktif main di Juventus segitu tuh. Iya. Nah, ini kayaknya Juventus kan sekarang paling tinggi si Dusan Vlahovic. Dia juga jauh banget dari yang lain. Dia paling tinggi sendiri gitu. Kayak dulu Ronaldo yang lain 10 11 Ronaldo 30 gitu. Beda jauh banget Iya betul suara-suara. jauh banget. Iya, ini kayaknya kalau misalnya Milan Skriniar memang ingin main terus, tidak seperti di PSG yang hanya main cuma sekali musim ini kan, sebagai pemain timnas juga kan dia rasa Iya. pada dirinya ada suatu kecewaan. Nah mungkin juga nanti Juventus, kalau gue rasa sih ini nggak mungkin diambil sama Juve karena Juve sekarang lagi mode penghematan karena juga mencari pemain muda yang tadi Iya disebutin sama Mas Tutan tuh betul. banyak dan juga Iya betul. Jacob Kiwior juga sebenarnya ini berita yang sudah banyak sebelum musim ini dimainkan gitu. Jacob Kiwior sebelum Juventus membeli Juan Cabal, sebelum Iya. Juventus menaikkan Savona Nuhi ya ini sebenarnya berita-berita ini sangat banyak berseliweran di timeline Juventus karena memang kebutuhan Juventus kan harusnya memang harus lebih baik lagi karena Juventus akan bermain di 5 kompetisi nanti untuk mengarungi musim ini. Oke, Iya. terima kasih buat Mas Rizky, Mas Riki, Mas Bustan buat waktunya kali ini. Mungkin nanti di next video kita bisa nyambung lagi ngomongin soal Juventus. Dan juga buat teman-teman Suara Juventus ini yang mau seperti Mas Bustan nih, Mas Bustan nih member kita setia banget gitu loh. Setiap bulan dia selalu mengisi video kita kali ini. Nah, ini nanti buat teman-teman yang mau kayak Mas Bustan bisa banget join langsung di membershipnya Juventus. Nanti tinggal dipilih ada membershipnya Buffon atau Del Piero. Nah, nanti di situ bisa langsung dapat beberapa fasilitas. Nanti bisa masuk grup WA kita, bisa ngomong langsung di situ, bisa curhat di situ. Kita kayak apotek gitu di situ di grup itu ngomongin dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi. 24 jam ya. Ya. Di situ. Dan juga nanti kita juga bisa langsung ketemu di online tag seperti ini ataupun nanti juga bisa diajak untuk off air-nya Suara Juventus ini. Akhir kata, terima kasih Mas Butan juga Mas Riki. Kita yel-yel terakhir. Fino alla fine. Forza Forza Juve. Forza Juve.